Teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba Serbi Pajak. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ketentuan pengkreditan faktur pajak di masa transisi. Jadi untuk teman-teman, untuk faktur pajak misalkan di bulan September tahun 2024 itu tentu masa pengkreditannya sampai 3 bulan ya teman-teman. Jadi bisa sampai masa pajak Desember gitu ya untuk pengkreditan faktur pajak masukan di bulan November tahun 2024, di bulan September tahun 2024. Begitupun juga untuk yang faktur pajak masukan yang bulan Oktober tahun 2024, masa atau deadline pengkreditannya itu juga bisa sampai 3 bulan setelahnya gitu ya. Jadi bisa sampai di masa pajak Desember tahun 2024. Lalu untuk faktur pajak masa November ini hanya bisa sampai Desember teman-teman. Kenapa? Karena nanti di tanggal 1 Januari tahun 2025 atau di tahun 2025 nanti kan akan diterapkan Cortex ya. Jadi maksud dari ketentuan masa transisi pengkreditan faktur pajak masukan di masa transisi ini adalah teman-teman harus menyelesaikan pengkreditan semua faktur pajak masukan tahun 2024 itu di SPT masa tahun 2024. Kan terakhir ini kan kita nanti akan melaporkan SPT masa Desember ya teman-teman ya. Nah, untuk SPT masa PPN Desember berarti teman-teman bisa mengkreditkan faktur pajak Desember itu sendiri, harus dikreditkan ya, harus semua faktur pajak Desember, faktur pajak November, Oktober, dan September. Karena kan 3 bulan sebelumnya berarti ya masih bisa dikreditkan ataupun 3 bulan setelah dari pembuatan atau dari bulan faktur pajak masukan tersebut atau faktur pajak tersebut dibuat. Jadi sekali lagi ya teman-teman, nanti di bulan Januari atau di akhir Januari tahun 2025 ketika kita ingin melaporkan SPT masa PPN atas pajak PPN ya. Jadi ketika nanti kita ingin melaporkan SPT masa PPN tahun 2024 atau SPT masa PPN masa Desember tahun 2024 di bulan Januari nanti, pastikan semua faktur pajaknya itu sudah dilaporkan, teman-teman. Pastikan semua faktur pajaknya sudah dilaporkan termasuk yang masa Desember. Jadi tidak bisa masa Desember itu dibawa ke Januari karena sudah beda sistem. Nanti di Januari tahun 2025 kita pakai Cortex. Ya teman-teman, jadi Januari tahun 2025 kita pakai Cortex, maka semua kewajiban atau semua data-data perpajakan di tahun 2024 diselesaikan di SPT masa tahun 2024 juga gitu ya. Jadi terakhir nanti di akhir Januari teman-teman perlu ingat harus dikreditkan semua gitu ya. Harus dilaporkan semua gitu. Karena kan ada yang tidak dikreditkan gitu ya atau masuk B3 gitu ya. Yang pasti harus dilaporkan semua faktur pajak masukannya gitu. Entah itu mau dikreditkan atau tidak. Yang pasti semuanya harus dilaporkan nanti di SPT. Semua faktur pajak masukan harus dilaporkan di SPT masa PPN bulan Desember tahun 2024. Nah, nanti untuk di tahun 2025 ketika kita pakai Cortex, teman-teman harus hati-hati untuk masa pengkreditan faktur pajak itu tidak ada 3 bulan setelahnya gitu ya. Deadline-nya udah nggak ada ya teman-teman. Jadi nggak bisa nanti pas teman-teman pakai Cortex itu udah nggak bisa lagi misalkan faktur pajak September dikreditkannya di Desember, nggak bisa. Faktur pajak di September dikreditkannya harus di bulan September juga, harus di bulan itu juga. Kalau untuk faktur pajak masukan. Tetapi kalau untuk dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan, misalkan kayak PIB, ataupun ada dokumen yang dipesan PMSE ya, teman-teman, dokumen PMSE itu bisa dikreditkannya itu 3 bulan setelah dibuat. Tetapi kalau untuk faktur pajak masukan nanti ketika menggunakan sistem Cortex itu dikreditkannya itu harus di bulan itu juga pada saat faktur itu dibuat. Sekian video kali ini teman-teman, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.